Mengucap syukur saja adalah sesuatu yang mudah. Ucapkan saja syukur, bilang terima kasih. Namun untuk mengubah sebuah ucapan menjadi sikap, itu perkara seumur hidup dan perlu effort yang kuat, upaya yang keras. Agar ucapan kita bukan asal bunyi bilang terima kasih, tapi menjadi jiwa di dalam hidup kita. Menjadi sikap yang tidak pernah henti untuk diungkapkan. Mengapa ini menjadi penting untuk ucapan syukur menjadi sikap hidup bersyukur? Karena ucapan syukur yang memuliakan nama Tuhan adalah ucapan syukur yang bukan sekedar di bibir saja, tetapi dalam seluruh kehidupan menjadi kesaksian buat banyak orang. Dan ucapan itu juga yang bukan asal bunyi, adalah sebuah ucapan yang harusnya selain keluar dari dalam hati, itu juga menguatkan orang lain dan terlebih menyenangkan hati Tuhan. Karena tidak semua ucapan syukur sesungguhnya memuliakan nama Tuhan. Ada ucapan syukur yang lebih sebagai sebuah pemegahan diri. Ada ucapan syukur yang mengedepankan diri sendiri, menganggap dirilah yang utama dan Tuhan hanya menjadi aktor numpang lewat dalam hidup kita. Tetapi ucapan yang memuliakan nama Tuhan adalah ucapan yang tulus lahir dari hati, sekaligus menjadi sebuah sikap hidup yang tak pernah berhenti. Dan orang melihat ada jiwa yang berbeda di dalam hidup kita, yaitu jiwa yang terus bersyukur. Mari kita ubah syukur kita dari ucap jadi sikap. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani dalam Sabda Tuhan, Roma 11 ayat 33 sampai 36. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma mengungkapkan sebuah ungkapan pemuliaan atau dikenal sebagai doksologi di bagian akhir dari kitab Roma, khususnya pasal yang ke-11. Setelah kalau kita melihat di dalam pasal-pasal sebelumnya, Roma 1 sampai 10, itu pemaparan tentang pengajaran mengenai keselamatan di dalam Tuhan kita dan oleh Tuhan kita. Dan dengan panjang lebar Paulus mengajarkan inti dari pelajaran seorang yang menjadi pengikut Kristus yang setia itu. Namun Roma pasal 12 adalah sebuah tulisan-tulisan praktis tentang kalau orang sudah memahami tentang keselamatan yang dari Tuhan, maka dia perlu mempunyai komitmen. Namun di antara pemahaman tentang pengajaran sampai seseorang bisa meresponi dengan tekad hidup yang baik, ada sebuah tindakan yang memuliakan nama Tuhan. Dan disinilah Paulus menuliskannya di dalam ayat 33 sampai 36. Sebuah pengagungan akan Tuhan yang dalam kekayaan pengetahuannya, yang dalam hikmatnya, yang dalam juga pengenalannya. Bahkan dengan tegas dikatakan tidak terselidiki keputusan Tuhan, tidak terselami jalan-jalannya, tetapi itu justru menunjukkan kemuliaan. Orang seringkali berpikir kalau jalan Tuhan tidak terselami, kita mungkin menganggap Tuhan itu adalah sosok yang tidak menjelaskan atau
sosok yang tidak memberikan kesempatan kepada kita atau memberikan hal yang baik buat kita karena jalan-jalannya tidak terselami. Kita seringkali berpikir Tuhan kita menjadi begitu membingungkan sehingga kita lupa untuk mengagungkan Dia yang memang sebenarnya pikiran manusia tidak dapat menampungnya. Karena begitu tidak terbatasnya Tuhan kita. Lalu dikatakan, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan dan siapa yang pernah jadi penasehatnya? Pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan retoris yang sebenarnya tidak dapat dijawab karena tidak ada yang mengetahui pikiran Tuhan. Tidak ada yang pernah jadi penasihat Tuhan karena Dia Tuhan Allah yang penguasa segala sesuatu. Dan juga siapa yang bisa memberikan sesuatu kepadanya? Tak ada satupun. Sehingga Tuhan harus menggantikannya, tidak ada satupun. Dan kalimat ini ditutup dengan sebuah pengagungan sebab segala sesuatu dari Tuhan, oleh Tuhan, dan kepada Tuhan. Bagi Tuhanlah kemuliaan sampai selama-lamanya. Apa artinya dari Tuhan, oleh Tuhan, dan kepada Tuhan? Berarti bahwa segala sesuatu dikatakan itu bukan sesuatu atau satu saja, tapi segala sesuatu dari Tuhan itu berarti berasal dari Tuhan. Apapun yang kita sedang alami, entah baik atau buruk, kita seringkali terjebak kepada sebuah dualisme bahwa ini baik, itu positif, buruk, itu negatif. Padahal sebenarnya kalau kita melihat dari sudut pandang apa yang Tuhan izinkan terjadi dan segala sesuatu berasal dari Tuhan sebagai penyebab segala sesuatunya, bukankah ini harusnya kita melihat bahwa baik ataupun buruk di tangan Tuhan itu menjadi sesuatu yang mulia? Dan kalau dikatakan oleh Tuhan berarti segala sesuatu yang terjadi juga itu oleh tangan Tuhan. Ada kedaulatan dan kendali Tuhan di baliknya. Dan yang terakhir, kepada Tuhan berarti segala sesuatu yang diberikan kepada kita atau dihadapkan kepada kita itu harus diserahkan kembali kepada Tuhan sebagai penguasa segala sesuatu. Dan kalau orang sadar bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan, terjadi oleh Tuhan, dan diserahkan kepada Tuhan, maka bersyukur yang dinaikkan kepada Tuhan itu bukan sekedar sebuah ucapan. Tetapi karena tadi dikatakan segala kemuliaan hanya untuk Tuhan, berarti ucapan syukur itu bukan sekedar dari bibir dan dari bibir saja, jadi kata-kata indah saja, tapi jadi sebuah sikap hidup yang berarti kalau sikap hidup itu sesuatu yang tidak bisa tidak dilakukan. Sesuatu yang memang sudah menjadi satu watak seseorang, tabiat yang terus dilakukan. Merupakan sebuah kebiasaan yang sudah rutin dilakukan tanpa itu menjadi sesuatu yang menjemukan. Sama seperti kita makan, kita butuh makan. Apakah kita jemu untuk makan? Kecuali sakit, kita tidak pernah bisa jemu untuk makan karena itu adalah sesuatu yang merupakan bagian kebutuhan hidup kita. Begitu juga bersyukur bila hanya ucapan itu gampang dikamuflase, gampang untuk ditiru, gampang untuk diucapkan, membaca lalu mengungkapkannya. Tapi kalau sikap hidup itu bicara tentang sekujur hidup kita yang bersyukur. Sikap hidup yang bersyukur yang nyata lewat kesaksian. Sikap hidup yang bersyukur yang tidak pernah bersungut-sungut. Sikap hidup yang bersyukur yang melihat segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan. Karena yakin dan percaya, sadar bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan, terjadi oleh Tuhan, dan diserahkan juga kepada Tuhan. Mari kita bersyukur bukan sekedar di bibir, tapi biar bersyukur selalu hadir di jiwa kita, di nafas kita, di segala langkah, tingkah laku kita, dan hidup kita. Mari, jangan hanya mengucap, tapi ayo bersikap. Terus bersyukur, dan bersyukurlah. Tuhan mengasihi kita sekalian. Amin.